Sahabat RTV, kalau kamu lagi di kota Solo, boleh juga nih nyobain camilan khas kota Bengawan ini yang namanya ledre. Dulunya ledre merupakan makanan kalangan priayi atau kaum bangsawan Solo. Nah, salah satu tempat usaha pembuatan ledre adalah di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sejak 1984. Tapi sebentar deh, apa sih ledre itu? Kudapan ledre berbahan dasar ketan kelapa dan buah pisang raja. Cara bikinnya gini nih sahabat. Pertama, pisang yang sudah dikupas dihaluskan satu persatu seperti ini. Lalu adonan ketan kelapa diratakan dan dipanggang di atas wajan panas. Saat ketan kelapa separuh matang, masukkan benyekan pisang tadi di atasnya sebagai topping. Lalu tutup sebentar. Gak usah lama-lama, cukup beberapa detik aja, maka jadilah ledre yang siap disantap. Siapa sangka, camilan legendaris ini ternyata banyak peminatnya loh sahabat. Hari biasa rata-rata 200 biji itu per hari. Kalau pas liburan seperti ini banyak banget ya. Selain dari tamu juga ada dari pesanan-pesanan dari catering-catering untuk acara-acara gitu. Dan kini isiannya tidak cuma pisang, ada tambahan keju dan coklat juga. Meskipun lokasinya di gang sempit Kampung Wisata Batik Laweyan, tak sedikit pula pembeli yang datang langsung silih berganti. Beli oleh-oleh ini untuk saudara di Semarang, Pak. Karena saudara dulu pernah beli di sini, sudah lama banget, dan kebetulan lihat di Instagram, disuruh belikan ke sini. Wah, sepopuler itu ya ternyata ledre Laweyan ini. Mana harganya murah banget lagi. Mulai dari Rp3.500 aja per buahnya. Ayolah sahabat, kita cobain sama-sama. Dari Solo, Jawa Tengah, Joani Augusti, RTV. Saya baru tahu tuh ada makanan tadi ledre, karena biasanya kita makannya serabi Solo kan ya? Iya, tapi sebenarnya miripnya agak bentuk serabi, cuman agak dilipat gitu ya. Agak dilipat tapi isinya dikasih pisang gitu. Nah, itu dia. Wah, tentunya ini menggugah selera ya pagi-pagi ya. Betul sekali. Selain informasi kuliner tadi, kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk kami saksikan di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja bersama saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif, ini dia Lensa Indonesia Pagi, selengkapnya. Ya, sahabat RTV, siapa nih dari sahabat yang buah hatinya sudah masuk sekolah atau masih hari Senin depan? Nah, pasti sedang riuh-riuhnya ya berburu seragam sekolah yang baru nih, Dok. Nah, bener banget Tasya. Seperti di Bandung, Jawa Barat nih, para emak-emak tampak heboh memilih seragam sekolah untuk anaknya dengan langsung datang ke toko. Emak-emak ini tampak sibuk memilih baju seragam untuk anaknya yang sebentar lagi masuk sekolah. Mereka memadati toko perlengkapan sekolah di kawasan Jalan Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Satu persatu seragam dicocokkan ke tubuh anaknya. Salah satunya seperti yang dilakukan Ibu Imas ini. Ia mengungkapkan, meskipun harganya mulai naik, kebutuhan seragam sekolah harus dipenuhi, karena anaknya akan memasuki tahun ajaran baru. Dengan menggunakan seragam baru, anak akan jauh lebih percaya diri dan bersemangat untuk sekolah. Nggak tahu sih ya, cuman kan kata teman-teman teh sekarang harganya agak lumayan juga ya. Biasanya beli berapa sih Bu seragam? Enggak sih, kalau dulu di TK kan include semua sama semuanya masuk. Jadi baru tahu sih sekarang harganya segini, lumayan. Berapa berarti Bu? Berapa ceknya Bu? Satu setel. Iya, satu setel aja ini udah ada 200.000 ya. Lonjakan pembeli pun diakui oleh penjual perlengkapan sekolah. Seragam sekolah untuk tingkat SD, SMP, dan SMA menjadi yang paling banyak diburu. Peningkatan udah mulai ya, kalau peningkatan udah mulai dari bulan kemarin udah mulai gitu. Untuk stok SD
SD dulu. SD. Karena kalau yang SMP SMA itu orang tuanya udah punya prinsip nanti dikasih dari sekolah, taunya enggak. Nah, sudah SD baru SMP SMA gitu. Para pedagang memprediksi jumlah pembeli perlengkapan sekolah akan semakin meningkat pada akhir pekan mendatang. Selain itu, para pedagang juga mulai khawatir stok seragam dan perlengkapan sekolah lainnya tidak mampu memenuhi tingginya permintaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Tahun ajaran baru juga membawa berkah bagi para pengrajin sepatu rumahan. Seperti di kota Surabaya, Jawa Timur nih. Ada pelaku UMKM sektor industri sepatu rumahan yang sempat lesu, tapi karena tahun ajaran baru sekolah, industri ini malah mulai bergairah. Ya, ini ada 7.000 lebih pasang sepatu dipesan untuk memenuhi kebutuhan sepatu anak sekolah di Surabaya. Kenaikan omsetnya mencapai 70% alias ratusan juta rupiah. Secara kasat mata, sepatu-sepatu hitam ini seperti barang impor. Tapi ternyata, sepatu-sepatu ini buatan lokal, alias produksi rumahan. Sahabat bisa lihat sendiri, sejumlah pekerja sibuk untuk membuat sepatu-sepatu hitam ini. Tidak ada mesin canggih, semua dibuat secara manual, alias keterampilan tangan para pekerja di rumah industri sepatu milik seorang warga Surabaya. Ibu Jayati namanya. Dan para pekerja ini merupakan tetangga Ibu Jayati yang sedang mengejar target pesanan 7.000 pasang sepatu sekolah untuk siswa tingkat SD, SMP, dan SMA di kota Surabaya menjelang tahun ajaran baru. Jumlah ini melonjak signifikan dari biasanya. 500 sampai 700 per minggu itu sudah alhamdulillah gitu. Tapi back to school ini alhamdulillah peningkatannya cukup bagus. Bisa 1 bulan kami bisa mengerjakan sepatu sampai 7.000 pasang. 7.000 pasang. Ya. Itu berapa kali lipatnya Bu dibandingkan hari biasa? Bisa 70%-nya ya. Wah, bukan main ya. Industri rumahan untuk sepatu lokal yang tadinya kurang bergairah, kini jadi kebanjiran rezeki. Alhamdulillah Mas, sangat berkah untuk kami pengrajin dan juga warga sekitar ya, karena kami sudah melibatkan warga sekitar untuk kerjasama bareng-bareng mengerjakan sepatu kota Surabaya ini. Alhamdulillah bisa sampai ratusan juta ya Mas ya. Sepatu-sepatu lokal ini memiliki harga bervariasi, mulai dari Rp55.000 hingga Rp200.000, tergantung dari ukuran dan spesifikasi bahan sepatu. Simbiosis mutualisme Back to School membawa berkah bagi pelaku industri sepatu rumahan seperti Ibu Jayati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Kita ke informasi lainnya sahabat, dikabarkan hilang saat naik haji, Ketua DPRD Rembang Supadi ternyata ditahan oleh otoritas Arab Saudi. Supadi diduga melanggar keimigrasian dengan menggunakan visa ziarah saat musim haji. Teka-teki hilangnya Ketua DPRD Rembang Jawa Tengah Supadi mulai terkuak. Supadi hilang kontak saat menunaikan ibadah haji tahun ini. Ia mengambil cuti mulai 31 Mei hingga 5 Juni kemarin. Namun Supadi terakhir dihubungi tanggal 5 Juni. Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri dan KJRI, Supadi ditahan oleh otoritas Arab Saudi. Ia ditahan karena melanggar aturan keimigrasian. Dirinya terjaring razia pada 9 Juni kemarin karena menggunakan visa ziarah saat musim haji. Tanggal 9 info, tanggal 9 beliau kena razia. Sampai saat ini, ya semoga saja baik-baik saja Mas. Soal hasil dengan Kemenlu sendiri ini juga masih meraba-raba terkait dengan status beliau. Untuk mengatur ibadah haji, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan lebih dari 300.000 jemaah haji ilegal dari kota Makkah pada razia Juni kemarin. Angka itu termasuk 153.000 warga asing yang tidak memiliki visa haji resmi. Selain itu, otoritas Arab Saudi juga menangkap 171.000 orang yang berdomisili di Arab tapi bukan penduduk Makkah dan tidak memiliki izin haji.
Berdasarkan informasi, saat ini Supadi sedang menjalani proses persidangan dan menanti putusan hakim. Meskipun Supadi belum bisa dihubungi, namun kinerja DPRD Rembang tidak terganggu, karena masih ada 3 pimpinan DPRD lain yang bisa menjalankan pekerjaannya secara kolektif kolegial. Dari Rembang, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV. Kita ke informasi berikutnya, usai Peggy dinyatakan bebas, saksi kunci kasus Vina Aep yang membenarkan Peggy ada di lokasi saat kejadian kini menghilang. Aep juga dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh kuasa hukum para terpidana karena diduga memberikan kesaksian palsu. Peggy Setiawan alias Peron kini bisa bernafas lega. Karena berdasarkan putusan pra-peradilan, statusnya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam dinyatakan tidak sah. Dengan perkembangan kasus ini, sorotan beralih ke sosok Aep, saksi yang membenarkan bahwa Peggy berada di lokasi saat kejadian. Namun kini Aep tidak diketahui keberadaannya. Ia juga tidak dapat ditemui di rumahnya di Kampung Pilar Bulak, Desa Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut keluarga, Aep memang kerap merantau bekerja dan berpindah-pindah. Sehari-hari dibilang di sini, ya enggak, kadang-kadang ada, gitu. Kadang-kadang ya di mana usahanya, gitu. Kadang-kadang ya ada di sini, paling sebulan, ntar sekali, gitu. Gimana? Banyak mah kalau ditanya sama dia di mana bingung, gitu. Aep pun telah dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh keluarga 6 terpidana. Selain Aep, ada nama Dede yang juga turut dilaporkan. Keduanya dilaporkan karena diduga telah memberikan kesaksian palsu. Laporan tersebut disampaikan oleh Dedi Mulyadi selaku pendamping keluarga terpidana beserta kuasa hukum para terpidana. Mantan Wali Kota Purwakarta ini menuturkan, selain untuk menguji kesaksian Aep dan Dede, langkah hukum yang mereka tempuh ini sebagai upaya pengajuan peninjauan kembali. Datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian Aep dan Dede itu. Apakah kesaksiannya benar atau palsu? Hukum formalnya kan sudah inkrah. Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum substansial, dan hukum kebenaran yang sejati. Dan itu masih ada ruang, namanya PK. Sementara itu, kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso menjelaskan, pengajuan gerasi atas nama kliennya tidak benar karena para terpidana tidak mengaku bersalah dan kliennya menolak atas pengajuan gerasi tersebut. Mereka sampai mengajukan gerasi yang kami kemarin sore pun mendapatkan kepastian disaksikan oleh Kang Didi sendiri. Mereka nggak tahu bahwa itu akan dipakai untuk gerasi. Dan bahkan ada perdebatan di antara mereka bahwa ketika ada pernyataan, ada form permintaan kepada mereka untuk menyatakan bahwa pengakuan mereka bersalah. Para terpidana ini mengatakan kepada kami kemarin bahwa mereka menolak menandatangani itu, makanya nggak ada itu. Kesaksian Aep dan Dede menjadi salah satu penyebab 8 orang terpidana mendekam di penjara. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 mantan terpidana atas nama Saka Tatal kini telah bebas. Ia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan, RTV. Kita ke berita selanjutnya sahabat RTV. Kata kawah identik dengan gunung berapi dan gelagak lahar yang panas ya. Tapi ada kawah yang pemandangannya justru dihiasi dengan hijaunya padang rumput alias savana nidon. Nah, di Kawah Wurung yang ada di Bondowoso, Jawa Timur, kita bisa melihat cantiknya matahari terbit dengan latar perbukitan hijau seperti taman bermain Teletubbies. Matahari pagi menyapa, perbukitan hijau menyegarkan mata. Di ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut, puncak Kawah Wurung di Kecamatan Sempol, Bondowoso, Jawa Timur menghadirkan keindahan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sebelum bisa menikmati keindahan alamnya, sahabat harus mendaki 193 anak tangga setinggi 100 meter untuk sampai di puncaknya.
Tapi rasa lelah pun terbayarkan dengan pemandangan perbukitan lengkap dengan savana alias padang rumput luas yang membentang di depan mata. Sebuah pemandangan yang sangat indah untuk dinikmati bersama teman dan keluarga. Yang bikin saya tertarik melihat pemandangan di sini karena view-nya yang sangat bagus, karena wisata Kawah Wurung ini dikelilingi oleh gunung-gunung yang sangat indah, dan saya juga bisa menikmati wisata-wisata yang ada di sini. Kali ini saya datang ke Kawah Wurung berlibur bersama teman-teman kuliah saya. Wurung berarti sesuatu yang gagal. Kawah Wurung bisa diartikan sebagai kawah yang gagal terbentuk. Hal ini terlihat dari perbukitan yang membuat cekungan kawah, tapi tidak ada bekas letusan maupun aktivitas vulkanik yang terlihat di sini. Yang jelas, nggak bakal gagal membuat sahabat berdecak kagum. Hijaunya perbukitan juga membuat suasana di sini mirip dengan Bukit Teletabis di Bromo. Pemandangannya yang sangat indah, bisa kalian lihat di belakang sini ada Bukit Teletabis. Saya di sini karena untuk healing dan juga sangat cocok untuk teman-teman yang mau meredakan stres atau mencari hiburan. Kawah Wurung bisa dicapai dengan berkendara selama 1,5 jam dari Kota Bondowoso. Untuk tiket masuknya cukup murah, hanya Rp3.000 saja per orang. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV. Dan informasi di Lensa Arena tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan kami. Selamat pagi dan sampai jumpa.